Dol nggak pernah hilang, sikat gigi nggak pernah hilang, deodoran nggak pernah hilang, begitu. Ya kalau siwak sering hilang. Kadang nih kita baru beli di warungnya Habib Ahmad sini, Maula Aidit, jualan siwak tuh di situ, begitu. Ada siwaknya, stok banyak di situ, harga murah dijamin, diskon, begitu. Siwak berapa dijual? 1 juta sini? Enggak? 15.000. Udah bagi 2 tuh gitu. Saya bukan ngiklanin Habib Ahmad tokonya, tapi saya ngiklanin sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan kita tentang adab dan sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu gak satu adab dari adabnya Nabi Muhammad lebih baik daripada dunia seisinya? Satu sunnah dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari dunia seisinya. Di antaranya adalah hal-hal yang berkenaan dengan siwak. Tadi juga di kitab dibahas ada sebuah penyakit yang harus dihindari dan harus kita waspadai, dan diingatkan teman-teman kita, keluarga kita untuk mewaspadai hal yang buruk tersebut. Yang ini adalah syurbul khamr, minum minuman keras. Al-khamr hadza ummul khaba'ith, kata Rasulullah. Minuman keras atau narkoba itu adalah induk dari segala kejahatan, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat minuman keras dan yang meminumnya, yang menuangnya, yang membawanya, yang menjualnya, begitu, yang mengolahnya sampai tempat olahannya, begitu sampai nampan yang buat ngebawanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabanna al-khamra. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan minum minuman keras, jangan minum khamr, jangan pakai narkoba. Allah Ta'ala udah berikan akal, nikmat akal. Ya, jangan dikufurin dengan kita hilangkan akal tersebut. Orang kalau udah hilang akalnya, maka ya segalanya bisa hilang, termasuk dinnya juga bisa hilang. Rasulullah bilang, syaribul khamr idza laqiyallah ka'abidil wathan. Orang yang minum minuman keras, mudminil khamar, orang yang kecanduan minuman keras dan kecanduan narkoba, ketika dia menghadap kepada Allah seperti menghadapnya seorang penyembah berhala, waliyadzubillah. Nah itu adalah induk dari segala perbuatan dosa. Itu Rasulullah SAW bilang al-khamru jumma'ul ithim wan nisa habailu syaitan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Itu al-khamr, minuman keras, adalah yang memadukan segala perbuatan dosa. Dari situ kalau orang udah mabok, udah kehilangan akal, apa aja diterjang, apa aja dikerjain daripada hal-hal yang buruk. Begitu juga jebakan-jebakan syaitan, tali jeratan syaitan itu melalui wanita, yang mana aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih dahsyat terhadap umatku, lebih besar daripada fitnahnya kaum wanita. Apabila wanita itu enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cari jalan yang halal, dia didik kaum wanitanya dengan didikan yang baik. Walaysa hubbut tib wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun 'aunan 'ala salahi yarwina anhu ahsanal lahwali. Itu bukan karena kecintaan sekedar kecintaan Rasulullah kepada wewangian ataupun juga pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semata-mata, semuanya itu adalah untuk memadukan hati, fikiran, jiwa dan masyarakat, dan juga para kaum wanita yang membantu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan hal-hal terindah yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak, yang demikian indah. Wa hadza disebutkan bahwasanya an-nisa habailu syaitan wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah sumber dari segala kesalahan. Orang kalau dia cinta kepada harta, begitu, orang cinta harta, maka dia akan kehilangan din, akan kehilangan agamanya. Yang terobsesi dengan harta akan kehilangan agamanya. Dia korbanin, dia tumbalkan agamanya. Barang siapa yang cinta tahta,
maka dia akan kehilangan, akan menumbalkan harta dan agama. Ya, kalau cinta harta, ya korban tumbalin agama. Kalau cinta tahta, tumbalin agama dan harta juga. Harta ludes, agama juga ludes. Waliyadzubillah min dzalik. Man syaribal khamr, kharaja nurul iman min jawfih. Orang kalau minum minuman keras, itu keluar cahaya iman dari dalam hatinya. Kalau dia mati dalam demikian, mati tanpa iman. Itu barang siapa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang minum minuman keras dalam keadaan beriman. Ketika dia melakukan hal yang demikian itu, maka kalung iman terlepas dari dirinya. Apabila dia meninggal dunia, maka meninggal dunia tanpa iman. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, karenanya itu jaga diri kita, jaga keluarga kita dari minuman keras dan juga dari narkoba. Dan semuanya itu dari pergaulan bebas. Jangan sampai salah berteman. Iyyaka suhbata ad-duddi, innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata ad-dadi. Waspada, hati-hati. Jangan berkawan, berteman dengan lawan. Rusaknya orang gara-gara salah duduk, salah berkawan, salah berteman. Duduk dalam majelis yang semacam ini, itu yang ngobatin kita dari narkoba. Waspadai aja orang kalau udah nggak demen hadir majelis, ya hobinya nyendiri, apalagi handphonean terus, tahu-tahu ntar ngilang, hati-hati, jangan-jangan dia kena narkoba. Tapi selama dia masih doyan majelis, begitu masih doyan majelis, masih duduk sama sholihin, wah insya Allah selalu dijaga dalam narkoba. Kalau dia udah nggak demen sama begituan, nah curigain deh, jangan-jangan dia udah terjangkit, udah kena narkoba. Waliyadzubillah. Nah itu yang bikin rusak orang-orang. Begitu rusaknya kenal narkoba di mana? Di sekolahan. Kenal narkoba di mana? Kenal narkoba dari teman-teman, dari pergaulan bebas. Itu teman yang bejat, lingkungan yang buruk. Nah karenanya itu di antara hal yang bisa membentengi kita dari hal-hal yang demikian itu muwadzabah ala sunan, melazimkan sunnahnya Rasulullah. Ini siwak. Dari siwak ini ya berawal segala kebaikan. Sebab tuh yang namanya kebaikan itu saling menular satu sama lain. Menularkan ke sini, ke sini, ke sini. Pegang yang satu, maka ente nyambung dengan semuanya insya Allah. Ntar dari sini, benar. Dari orang kalau perhatian sama menggunakan siwak, selalu pengen menggunakan siwak. Beli siwak pokoknya mesti digunain. Itu siwak tersebut. Otomatis dia bakal sholat berjamaah. Dia bakal berwudu dengan menggunakan siwak. Dia bakal sholat duha, dia bakal witir, dia bakal sholat rawatib, dia bakal baca Quran untuk menggunakan siwak tersebut. Itu Al-Imam Al-Haddad menyebutkan di dalam kitab beliau itu ada satu orang ikut kafilah berjalan, ikut perjalanan. Ulama dia ikut kafilah di suatu perjalanan, tahu-tahu kafilahnya dibegal oleh penyamun, oleh maling. Dirampok semua barang-barang. Begitu terus dia diperhatikan kepala penyamunnya ini dilihat-lihat lagi puasa Senin Kemis. Disamperin. Ente kepala penyamun, iya, kepala rampok, iya. Puasa ya? Iya. Puasa sunnah? Iya. Ente puasa ngerampok tapi puasa sunnah. Ngerampok, melakukan dosa besar, menjarah rombongan kafilah, tapi melakukan puasa sunnah. Maka itu orang tersenyum. Kita nggak nutup semua pintu untuk kita balik kepada Allah Ta'ala. Kita tahu diri kita penjahat. Ya, kita meninggalkan segala kebaikan. Kita jahat, kita bejat. Dosa kita kerjain. Tapi sisain satu pintu untuk kita balik kepada Allah. Emergency exit. Nah, untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Masya Allah. Ambil hikmah hatta dari orang nggak benar. Alhasil bertahun-tahun kemudian ini ulama pergi haji. Saat dia pergi haji lagi tawaf di Ka'bah, lihat ada orang nangis di multazam. Diperhatikan, nah maling tuh. Maling yang dulu, raja perampok. Bilang, ente raja maling yang dulu pernah ngerampok kita. Dia senyum, itu kisah silam. Itu kisah lampau. Saya udah taubat. Sejak saat itu saya udah taubat. Begitu, subhanallah, taubatnya berkat siwak. Terakhir Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau cerita, ada satu orang melazimkan siwak. Terutama saat dia bangun tidur,
Enggak ngapa-ngapain kecuali dia baca doa bangun tidur. Bangun tidur, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Terus dia bersiwak. Bersiwak. Setiap bangun tidur kayak begitu. Kerjaan dia. Subhanallah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, meninggal dunia dalam tidurnya. Saat dia meninggal dunia dalam tidurnya, dia enggak sadar kalau dia meninggal dunia. Enggak sadar. Tahu-tahu dia seolah-olah mimpi meninggal. Terus orang-orang pada ngelawat, ya, pada baca Quran di sekeliling dia, ya, kemudian juga dia dimandikan, dia dikafankan, dibawa ke kuburan, disolatin. Dia kenal tuh orang yang pada ngelawat, yang pada nangis, yang pada nyolatin, yang jadi imam, dikuburkan. Tatkala dikuburkan dia berasa siapa yang nguburin dia. Ini kayak mimpi, dia mimpi begitu. Nah, begitu ditutup kuburannya, udah kebangun dari mimpinya. Rupanya malaikat nih ngebangunin dia. Gum, ya mayit, bangun. Dia bangun, duduk. Enggak sadar, gelap gulita. Dia enggak sadar. Begitu bangun, Alhamdulillah, alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Ini Munkar wa Nakir saling natap. Kenapa nih orang? Dikiranya lagi tidur ada. Terus tahu-tahu dia nyari-nyari siwak. Munkar, nyari apa nih orang? Manggil anaknya, Fulan, Abdallah, mana siwak? Anaknya udah nguburin di rumahnya. Bilang, tahu-tahu dia lihat dua orang ini. Lah ente siapa? Di kamarnya. Nah ente bukan di kamar. Begitu. Ente di tempatnya kita, di kuburan. Ente siapa? Ana Munkar wa Nakir. Pengen interogasi itu. Ente cari apa? Saya nyari siwak. Saya kira saya bangun tidur. Saya nyari siwak. Begitu. Sampai begitunya. Akhirnya ini Munkar wa Nakir bilang, udah yang kayak begini mah gak usah ditanya. Udah pasti selamat. Ditinggal mereka. Subhanallah, alhamdulillah, berkat sunnah dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat adab dari adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai itu emang benar siwak sering hilang. Ente kalau sikat gigi nggak pernah hilang kan? Orang sikat gigi nggak pernah hilang, deodoran nggak pernah hilang, begitu. Ya kalau siwak sering hilang. Kadang nih kita baru beli di warungnya Habib Ahmad sini, Maula Aidit, jualan siwak tuh di situ. Begitu. Ada siwaknya. Stok banyak di situ. Harga murah dijamin, diskon. Begitu. Masya Allah. Baru beli, toto hilang. Nah, itu belinya nggak di Maula Aidit. Kalau belinya di sini pasti nggak hilang, insya Allah. Kata. Alhasil kagak. Begitu. Ente beli siwak 1 juta. Siwak 1 sejuta, mahal banget. Lah, pahala yang ente dapat jauh lebih gede. 1 juta siwak, miliaran. Siwak berapa dijual? 1 juta sini? Enggak. 15.000. Udah bagi 2 tuh kita. 15.000. Alhasil siwak. Ini saya bukan ngiklanin Habib Ahmad tokonya, tapi saya ngiklanin sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bilang, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, fi riwayah inda kulli shalah. Kalau enggak khawatir bakal ngeberatin umat, saya bakal memerintahkan, mewajibkan mereka untuk menggunakan siwak tiap wudu atau tiap sholat. Karena itu siwak kita pakai, kita gunain.